Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan, sebetulnya bukan mendemonstrasikan karena mungkin keterbatasan hardware yang saya miliki. Saya akan menjelaskan apa yang sudah saya lakukan dalam melakukan ETL dan memasukkan hasil data ke Power BI, visualisasinya bagaimana. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mesya Yustar dengan NIM 220535001516. Oke. Jadi di sini yang jelas saya sudah memasukkan data yang diinginkan, data obat details dan obat substitution ke UTS dan UTS 2 tadi. UTS ini yang obat details, lalu UTS 2 ini 250.000 data, itu hampir 250.000 data. Ini obat substitution. Nah, setelah ini kita menggunakan Docker, kita install Docker di sini. Nah, di sini memang dalam Docker ini ada kontainer yang sudah saya nonaktifkan, di mana kontainer ini yang sebetulnya kita pakai untuk ETL. Nah, untuk melakukan ETL di sini sudah saya lakukan dari awal. Yang pertama, kita inisialisasi Dockernya. Setelah sudah, maka kita sambungkan dengan PySpark. Sebentar saya carikan. Nah, ini nah, jadi kita membuat terminal Spark di dalam Dockernya, di mana Spark Master ini sudah kita inisialisasi ketika Docker ini dikompos. Nah, setelah kita run version Spark Masternya, kita buat dua file yang menjadi inisialisasi dari Docker Compose di dalam Compose yang ini, dan Hadoop environment. Jadi dua ini yang membuat kontainer untuk UTS bisa dijadikan sebagai ETL. Oke. Jadi ketika sudah kita buat dua file tersebut, kita koneksi Docker dengan MongoDB. Nah, di sini kita buat koneksi antara Docker dengan MongoDB. Jadi database saya namanya 24 Oktober 2025 di sini 2025. Nah, setelah itu nanti akan muncul Bash Python, sehingga kita bisa menjalankan library PySpark-nya dari sini. Dari sini kita PySpark session dulu. Ini masih coba sih kita nge-retrieve dua collection yang saya punya di sini. Kalau kita muncul dan sesuai kolomnya. Lalu supaya bisa dilakukan ETL, masing-masing database, masing-masing collection perlu di retrieve dalam satu variabel. Di sini disimpan dalam df1 dan df2. Df1 ini adalah sebagai
data obat, dan satunya data substitusi. Ya ini belum diganti juga, collectionnya sudah saya ganti. Ini adalah UTS sebagai data detail dan UTS 2 sebagai data substitusi. Nah setelah kita simpan dalam DM1 dan DM2, lalu dilakukan ETL tersebut. Jadi di sini misalkan transformasi clean data, lalu ini juga ini buat tabel fakta. Ini juga salah satu dalam ETL. Ini juga dibuat tabel dimensi. Ketika semua transformasi yang diinginkan sudah dilakukan, maka semua hasil ETL akan dijadikan data var. Nah, data var ini nantinya akan di-load ke ADFS. Nah, di sini ADFS defaultnya menggunakan Iono Template. Dan di sini setiap hasil dari ETL kan tadi dijadikan 4 tahap ya, dan masing-masing tahap itu adalah hasil dari ETL 2 collection tadi itu di parquet semua. Setelah sukses, kita execute, kita terminate batch by part tadi. Setelah itu kita coba eksekusi Dockernya bukan dari kontainer partner start tapi dari kontainer URL Nameload. Nah ini fungsinya apa? Untuk meretrieve ADFS yang sudah kita lakukan tadi yang dari Nameload menjadi file yang sudah bisa kita akses di purpose folder. Jadi ini dilakukan retrieve. Nah di sini caranya berarti sudah selesai untuk masing-masing data, masing-masing koleksinya tadi sudah dimasukkan ke DFS. Lalu kita terminate Docker yang kita taruh di kontainer Nameload. Nah karena tadi sudah kita retrieve DFS-nya, berarti kan semua file collection-nya sudah, semua dokumen yang ada di collection ADFS-nya sudah ada di Nameload. Supaya bisa kita akses physically, maka dipindah dari Nameload ke folder yang kita inginkan. Jadi di sini ada folder output yang saya simpan di gold data output. Jadi di sini ada gold data outputnya dan ada 4 collection, dan masing-masing collection ini sudah ada dokumen parquetnya masing-masing hasil dari ETL yang dilakukan di PySpark. Nah kalau sudah, jadi kita tinggal masukkan ke Power BI. Di sini saya lanjutkan. Di sini saya sudah membuat hasil visualisasinya di Power BI. Berikut hasil visualisasinya, dimana dari hasil code output tadi sudah saya inputkan menjadi konten dari dalam semua dokumen parquet yang telah diadakan tadi. Nah setelah kita memperolehnya di sini, saya koneksikan di sini by ID one to many. Jadi masing-masing ID di medicine ini kan seperti details dari suatu medicine ya. Nah itu dihubungkan dengan masing-masing ID di masing-masing file yang sudah di ETL tadi. Nah dari masing-masing hubungan itu saya buat di sini ada
5 visualisasi data. Yang pertama di sini common substitute, jadi dihitung di sini cuma 10 ya kita ambilkan, jadi 10 tertinggi, 10 medicine tertinggi dengan substitute yang paling banyak. Ya, di sini ada Aquaray, Biosor dan lain-lain, sampai di bawahnya juga ada Extrapet 0,0% jam. Nah, terus di sini ada side effect-nya dari suatu medicine itu paling banyak yang mana. Di sini ternyata paling banyak nausea lebih dari 50.000. Ya, ada di sini ada 67.000 data. 67.000 medicine itu side effect-nya nausea, terus di sini side effect-nya lebih dari 50.000 juga. Side effect-nya diarrhea, di bawahnya 50.000 sedikit. Side effect-nya muntah-muntah dan seterusnya. Nah, setelah itu ada external review yang paling bagus dari side effect yang ada di masing-masing obat. Dan external review yang paling bagus itu ada di ke-10 ini, mulai dari walking difficulties, watery eyes, weakness, weight gain, weight loss, wheezing, withdrawal symptoms, dan lain-lain. Jadi dari ke-10 ini yang paling disukai jadi ya 10 ini. Lalu ini adalah macam-macam terapi yang disukai juga, jadi ada derma, neuro, dan seterusnya. Lalu yang terakhir di sini membandingkan antara total dari masing-masing GPK kelas. Itu bisa kita scroll di sini. Jadi begitu hasil ETL sudah saya visualisasikan di Power BI menggunakan Docker, Hadoop, dan PySpark. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.